Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan WD konsisten di dunia trading apapun. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dengan proses yang teman-teman lalui dengan belajar di channel ini, teman-teman perlahan bisa menjadi trader mandiri sehingga teman-teman tidak perlu mengandalkan signal-signal dari luar untuk teman-teman bisa entry di trading apapun, baik di binomo, baik di binary, di forex maupun di cryptocurrency ya. Karena di sini saya sudah mengupas cukup tuntas bagaimana cara melihat misi dari grafik seperti itu ya. Terus bagaimana misi dari market itu kemana. Itu sudah saya jelaskan cukup detail mulai dari part 1 hingga part keempat kemarin. Di video part kelima ini saya akan lebih fokus lagi mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara menganalisa body dan sumbu candlestick dan bagaimana kita bisa melihat arah harga ke depan berdasarkan analisa body dan sumbu tersebut begitu ya. Terutama di sini karena BSG ini kita harus menghubungkan 2 atau 3 candlestick begitu ya. Maka di video part kelima ini saya akan coba menghubungkan 2 candlestick sama warna terlebih dahulu, terutama di candlestick hijau begitu ya. Informasinya kemana begitu. Terus namun bagi teman-teman yang tidak sabar, yang ingin cepat bisa seperti itu ya, tidak ada salahnya teman-teman gabung di edukasi kami agar teman-teman bisa lebih cepat belajarnya tanpa perlu menunggu part per part di YouTube seperti ini ya. Namun bagi teman-teman yang tidak mau gabung, teman-teman juga bisa menyimak di playlist channel ini. Di playlist channel ini saya sudah mengupasnya mulai dari part 1 kemarin hingga part keempat, dan sekarang kita masuk di part kelima teman-teman ya. Oke, itu pengantar dari saya teman-teman. Kita langsung masuk ke cara baca candlesticknya teman-teman ya. Nah di sini misalkan hadir candlestick hijau seperti ini teman-teman ya. Ini ketika kita menjumpai candlestick hijau dengan body yang ideal seperti ini, terus sumbu-sumbunya juga tidak terlalu panjang ya, masih lebih panjang body daripada sumbunya begitu ya. Maka di sini kita fokus pada kekuatan buyer teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di part pertama kemarin, bahwa kehadiran buyer itu akan berpengaruh untuk menaikkan harga di market seperti itu, sedangkan kehadiran seller itu berpengaruh untuk menurunkan harga di market begitu ya. Semakin banyak pembeli dan barang semakin langka, maka harga akan semakin naik. Namun beda halnya ketika seller, penjual semakin banyak, barang semakin melimpah, pembeli sedikit, maka harga akan semakin turun. Dan itu hukum ekonomi pastinya begitu teman-teman ya. Nah ketika teman-teman melihat candlestick seperti ini, entah ini di time frame berapapun begitu ya, misalkan ini di time frame 5 menit, maka sejatinya sumbu atas ya, ujung dari sumbu atas ini atau high price-nya ya, terserah teman-teman mau menyebutnya apa ya, harga tertinggi dari candlestick ini merupakan resisten di time frame yang lebih kecil teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, harga itu pernah sampai di sini begitu ya, di time frame yang lebih kecil, namun ditolak oleh seller sehingga dia close di sini teman-teman begitu ya. Dan harga terendahnya ini merupakan support di time frame yang lebih kecil. Katakan misalkan ini candlestick time frame 5 menit, maka bisa jadi resisten ini resisten di time frame 1 menit atau di time frame yang lebih kecil dari 1 menit, time frame 15 detik misalkan seperti itu ya. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Jadi harga tertinggi ini merupakan harga resisten di time frame yang lebih kecil atau harga yang pernah dicapai oleh market dalam satu periode candlestick yang ini saat sedang berjalan begitu ya. Nah setelah teman-teman tunggu misalkan, namun selanjutnya ternyata hadir candlestick hijau seperti ini teman-teman ya. Ini adalah C1 dan ini adalah C2 begitu ya. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua ya. Nah setelah hadir candlestick kedua seperti ini, di mana bodinya cukup ideal, di mana di bawahnya juga tidak ada sumbu, ini menunjukkan bahwa market ya, buyer itu cukup antusias teman-teman, sehingga begitu pasar dibuka di time frame berikutnya begitu ya, harga langsung naik teman-teman ya. Namun di akhir periode candlestick kedua ini sempat ada perlawanan dari seller teman-teman ya. Seller sempat hadir selama beberapa saat sehingga harga close di sini teman-teman ya. Harga close di harga sekian seperti itu ya. Maka yang teman-teman perhatikan di candlestick kedua ini, setelah pasar tutup di sini, teman-teman perhatikan close price candlestick kedua ini, dimana ketika close price candlestick kedua ini mampu menembus harga tertinggi dari harga dari candlestick sebelumnya, berarti di sini buyer masih mendominasi teman-teman ya. Jadi di sini buyer sebenarnya masih mendominasi begitu ya. Karena kenapa? Buyer masih bisa menaikkan harga hingga menembus harga tertinggi pada candlestick sebelumnya. Begitu ya. Jadi
buyer sempat menaikkan harga, bahkan dia kenaikan harga di candlestick hijau ini mampu nge-break out ya, mampu nge-break resisten di time frame yang lebih kecil di candlestick sebelumnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah melihat ya buyer di sini masih cukup kuat begitu ya, karena harga close price candlestick kedua ini mampu nge-break harga tertinggi di candlestick sebelumnya seperti itu. Lantas teman-teman perhatikan sumbu ya. Nah, di sumbu dari kedua candlestick ini sejatinya sumbu atas pada candlestick hijau ini merupakan wujud atau representasi perlawanan dari seller, teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan di candlestick kedua ini ya, terutama di candlestick kedua ini, sumbunya rasio antara sumbu atas ini dengan body mana yang lebih kuat, teman-teman ya. Ketika bodinya masih lebih kuat seperti ini ya teman-teman ya, body masih lebih besar rasionya daripada sumbu atasnya, bahkan close price candlestick kedua ini mampu nge-break harga tertinggi dari candlestick sebelumnya ini, maka di sini ini menunjukkan bahwa buyer masih sangat kuat, teman-teman ya. Sehingga berdasarkan pola kedua candlestick ini, di mana kita melihat tampak sekali bahwa buyer masih mendominasi di market, sehingga kemungkinan besar harga masih akan naik, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa entry buy di candlestick berikutnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa entry naik di periode berikutnya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola yang kedua, teman-teman ya. Di pola yang kedua kita masih sama, teman-teman ya. Ini adalah C1-nya dan C1 ini masih ideal seperti ini misalkan ya. Terus kita lihat di sini ini adalah resisten di time frame yang lebih kecil sama dengan ini tadi ya. Lantas ketika teman-teman perhatikan di C2, kalau ini tadi kita entry naik, teman-teman ya. Kalau posisinya seperti ini, teman-teman perhatikan di sini. Nah, di saat C2 ini hadir, teman-teman ya, kita lihat ternyata di sini terdapat sumbu atas, teman-teman ya, dan rasio antara sumbu dengan body candlestick hijau ini sumbunya jauh lebih panjang, teman-teman ya. Berarti di sini sebenarnya seller sudah sempat menekan buyer, teman-teman ya. Seller sudah sempat menurunkan harga dengan cukup jauh, teman-teman ya. Katakan di sini harga sempat naik ke 15.000, turunlah ke 12.000 ke sini. Berarti seller sudah hadir, teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan ketika candlestick hijaunya seperti ini ya, tetap teman-teman perlu memperhatikan close price dari candlestick kedua ini ya. Close price-nya kira-kira mampu nggak nge-break resisten di C1, teman-teman ya. Ketika close price candlestick C2 ini mampu nge-break resisten di time frame yang lebih kecil di C1 ini, maka di sini sejatinya buyer masih punya kekuatan, teman-teman ya. Karena kenapa? Buyer masih bisa menaikkan harga di atas harga resisten sebelumnya. Berarti resisten ini resisten di time frame yang lebih kecil ini sejatinya sudah di break nih sama candlestick C2 ini begitu ya. Namun karena di sini di sisi lain di sini buyer masih cukup kuat ya. Namun di sisi lain juga resisten sumbu atas ini menunjukkan bahwa seller juga cukup kuat ya. Sehingga dengan pola seperti ini, ketika candlestick C2 ini masih nge-break resisten ya, nge-break harga tertinggi dari candlestick pertama, namun di sini terdapat sumbu panjang atas seperti ini, maka kita masih belum bisa melihat mana yang lebih kuat, teman-teman, antara buyer dengan seller ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai pola seperti ini di market ya, berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak buyer itu sudah mulai lemah, teman-teman ya. Namun kekuatan buyer masih ada. Jadi buyer sudah mulai lemah karena dilawan oleh seller di sini ya, sumbunya panjang banget di atas. Namun kekuatan buyer di sini sudah mulai lemah, sehingga kita belum tahu nih mana di candlestick berikutnya. Di candlestick berikutnya kira-kira market akan bergerak kemana. Kalau kita entry sell, ternyata buyer di sini masih mampu nge-break resisten sebelumnya ya, berarti kekuatan buyer itu masih ada. Namun ketika mau kita entry naik, ternyata di sini sudah terdapat sumbu panjang atas. Maka ketika teman-teman menjumpai candlestick seperti ini di market, sebaiknya kita skip, teman-teman ya. Kita skip di candlestick berikutnya ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru entry dulu ya. Mending kita kehilangan waktu satu candlestick untuk menunggu momen daripada kita harus kehabisan modal, begitu teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di mana teman-teman harus entry dan di mana teman-teman harus eksekusi, di mana juga teman-teman harus menunggu, begitu ya. Jadi
teman-teman ketika menjumpai pola seperti ini maka sebaiknya teman-teman tunggu terlebih dahulu dan jangan buru-buru untuk entry di market begitu ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke pola berikutnya teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot ya materi ini begitu teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa melihatnya secara offline mungkin seperti itu ya, atau teman-teman bisa ulang-ulang video di channel ini teman-teman untuk lebih detailnya begitu ya. Oke. Pola berikutnya teman-teman ya, ketika kita menjumpai C1 seperti ini ya. Nah, sama dengan yang tadi teman-teman ya. Ini adalah resisten di time frame yang lebih kecil ya. Katakan ini candlestick 5 menit. Maka resisten ini resisten di time frame 1 menit bisa jadi ya, atau di time frame yang lebih kecil lagi di time frame 15 detik begitu ya. Nah, ketika kita menjumpai candlestick seperti ini, body C1-nya masih ideal begitu ya. Lantas C2-nya ketika teman-teman tunggu ternyata hadir C2 seperti ini, teman-teman ya. Dimana ketika kita perhatikan close price C2 ini tidak mampu nge-break harga tertinggi dari candlestick C1 sebelumnya. Jadi close price-nya di sini saat market ditutup, teman-teman ya, buyer tidak mampu menaikkan harga hingga nge-break resisten ini ya. Berarti di sini buyer sudah cukup lemah teman-teman ya. Sehingga dan ditambah lagi dengan sumbu di atas ini teman-teman ya. Di saat sumbu atas ini jauh lebih panjang daripada body hijau dan body hijau menjadi pipih seperti ini menunjukkan bahwa perlawanan seller sudah sangat kuat teman-teman, dan market berpotensi berbalik arah begitu ya. Sehingga dengan seperti ini, dengan pola seperti ini, teman-teman bisa entry sell di candlestick berikutnya begitu ya. Berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak buyer sudah sangat lemah ya. Bahkan close price C2 ya, close price C2 ini teman-teman ya, sebentar. Bahkan close price C2 ini ya tidak mampu nge-break resisten pada C1 ini teman-teman ya. Dan di sini sumbunya sudah jauh lebih panjang teman-teman ya daripada body candlestick hijau ini. Sehingga pola ini menunjukkan bahwa market sudah sangat lemah naik ya. Berarti kalau sudah lemah naik, teman-teman bisa siap-siap untuk entry sell di candlestick berikutnya begitu ya. Namun jika teman-teman di binary, teman-teman ya bisa entry saat kan candlestick berikutnya akan dibuka di harga ini teman-teman ya. Teman-teman tunggu dia naik dulu ke atas resisten ini, itu jauh lebih aman teman-teman untuk entry sell di candlestick berikutnya begitu ya. Jadi kita fokus pada pola-pola seperti ini dulu teman-teman ya. Ini adalah cara membaca kekuatan antara buyer dan seller berdasarkan body dan sumbu candlestick ya. Oke, selanjutnya pola yang keempat teman-teman ya. Di pola yang keempat, nah ketika teman-teman melihat seperti ini C1 resisten di time frame yang lebih kecil sudah tampak seperti ini ya. Nah, ketika kita lihat close price C2 ya, close price C2 ini dia mampu nge-break resisten di time frame yang lebih kecil ini teman-teman ya. Berarti di sini buyer sebenarnya masih cukup kuat teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan, di sini terdapat sumbu panjang bawah teman-teman ya. Di sini terdapat sumbu panjang bawah ya. Sumbu panjang bawah pada candlestick hijau ini ya, pada C2 ini menunjukkan bahwa di time frame yang lebih kecil seller sudah sempat hadir di awal periode candlestick ya. Jadi selama candlestick ini berjalan sebenarnya harga itu sudah sempat seller sudah sempat turun teman-teman ya, sudah sempat hadir dan menurunkan harga hingga ke bawah sini teman-teman begitu ya. Namun kembali lemah dengan hadirnya bullish yang cukup masif ya. Jadi setelah itu di akhir periode candlestick ini bullish makin mendominasi teman-teman ya, sehingga dia close seperti ini teman-teman dan menghadirkan bullish pin bar ya. Karena kenapa? Buyer di akhir periodenya cukup masif begitu ya. Bahkan candlestick C2 ini close price-nya saat market ditutup di periode ini dia mampu nge-break harga tertinggi di periode berikutnya ya. Jadi sehingga terbentuklah bullish pin bar seperti ini ya, seperti C2 ini. Ini berarti seller sempat menurunkan harga ke sini, namun di akhir periode candlestick ini buyer kembali mendominasi ya. Lantas kemana info dari kedua candlestick ini teman-teman ya? Berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak buyer kembali mendominasi di akhir periode C2. Bahkan close price C2 mampu menembus resisten pada C1. Sehingga dengan pola seperti ini kita masih bisa entry naik pada candlestick berikutnya hingga resisten di atasnya tercapai oleh market begitu ya.
Namun ketika teman-teman entry di candlestick berikutnya, teman-teman usahakan untuk ambil di open price atau di bawah open price-nya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena sumbu bawah pada candlestick hijau ini merupakan sumbu permintaan untuk turun teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini market sudah jenuh nih naik nih ya, tapi buyer masih mendominasi kayak gitu ya. Sehingga timbullah sumbu panjang bawah seperti ini. Maka ketika teman-teman menjumpai pola seperti ini, informasinya masih naik ya, namun teman-teman usahakan untuk entry naik tepat di open price minimal ya. Kalau bisa teman-teman usahakan di bawah open price candlestick candlestick yang ini yang sedang berjalan begitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola yang kelima dulu teman-teman ya. Di pola yang kelima, di sini kita masih sama ya, katakan C1-nya masih ideal kayak gini ya. Lantas di candlestick kedua, teman-teman menjumpai close price candlestick C2 ini terjepit sumbu ya, dimana close price C2 ini tidak mampu ngebreak resisten di harga C1 sebelumnya ya. Jadi dia tidak mampu ngebreak sumbu atas ini teman-teman ya. Maka informasinya dari terus berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak buyer sudah sangat lemah teman-teman ya. Jadi buyer di sini sudah sangat lemah sekali ya. Karena kenapa? Dia memang sempat mendominasi di akhir periode candlestick ini ya. Candlestick ini kan seperti ini teman-teman ya. Candlestick kedua ini kan saat dia dibuka di sini, bisa saja di awal periode dia naik dulu ke sini, habis itu di pertengahan periode dia sempat turun ke sini, turun jauh. Nah, di akhir periodenya buyer kembali mendominasi dan close di sini teman-teman. Namun dominasi buyer di sini ternyata tidak mampu ngebreak resisten ini. Ini pertanda bahwa buyer sudah sangat lemah sebenarnya, namun buyer menghabiskan kekuatannya di candlestick ini saja teman-teman ya. Sehingga pola ini menunjukkan bahwa market sudah sangat lemah untuk naik dan kita bisa entry turun di candlestick berikutnya begitu ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi di saat sumbu atas ini lebih panjang dari jadi seperti itu teman-teman ya. Sudah cukup jelas teman-teman ya. Nah, yang terpenting ketika teman-teman menggunakan BSG teman-teman ya, di samping teman-teman membaca berdasarkan pola-pola candlestick seperti ini, yang perlu teman-teman perhatikan yang utama itu adalah misi dari market dulu teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, di saat market seperti ini misinya sedang uptrend seperti ini, maka dia naik ke atas biasanya dia mengejar resisten yang lebih tinggi, dan di saat dia turun seperti ini teman-teman, biasanya dia sekedar koreksi ke resisten ini saja teman-teman ya. Maka selagi belum ada market yang menginformasikan pembalikan turun, maka teman-teman fokuslah untuk mencari candlestick pola candlestick yang menginformasikan kenaikan begitu ya. Jadi contoh, di saat teman-teman misalkan seperti ini tadi ya, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan polanya tadi, ini polanya kan kenaikan teman-teman ya, ini polanya kenaikan. Nah, teman-teman menjumpai candlestick itu seperti ini teman-teman. Sebentar, misalkan teman-teman menjumpai di market ya, misi market itu sedang resisten seperti ini ya. Nah, dia turun ke sini terus naik seperti ini ya. Nah, sejatinya di saat market naik di sini teman-teman ya, dia akan mengejar resisten di atasnya, dan di saat dia turun di sini dia akan koreksi kembali ke resisten ini biasanya. Maka ketika dia sudah kembali ke resisten ini kan dia mau naik lagi nih. Maka teman-teman cari pola candlestick yang menginformasikan kenaikan seperti ini untuk mendukung misi dari market tersebut, sehingga teman-teman bisa entry berdasarkan grafik, berdasarkan misi dari market, lantas didukung dengan pola candlestick ini seperti itu ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Mungkin itulah video part kelima ini teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat di YouTube seperti itu ya. Sudah masuk ke part kelima, di part ke-6 dan part berikutnya nanti saya akan lebih detail lagi menjelaskan tentang pola-pola BSG, bagaimana cara kita menganalisa dan eksekusi di market begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.